Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Yuda Prasetya, NIM 2031000166. Pada video kali ini saya akan memaparkan proyek saya dari mata kuliah Teknologi Internet dan Mobile. Langsung saja, di sini ada import package Flutter Material Dat. Nah, Material Dat ini merupakan paket atau package yang disediakan Flutter untuk membuat tampilan user interface. Lalu di bawahnya ada void main, run app, my app. Nah, void main merupakan function utama yang pertama kali dijalankan pada project ini ketika di running. Nah, pada function ini akan menjalankan yaitu kelas run my app. Lalu ada kelas my app, bawahnya ada kelas my app, extend stateful widget, my app store dan lain-lain. Itu adalah bagian dari kelas my app. Nah, kelas ini yang akan dijalankan pada function main. Pada saat membuat kelas terdapat aturan sendiri. Nah, diantaranya yaitu huruf pertama pada nama kelas itu harus kapital dan tidak boleh menggunakan spasi. Pada function my app akan menjalankan kelas private my app state. Pada kelas my app ini menggunakan extend atau turunan dari kelas stateful widget. Kelas stateful widget adalah widget yang sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah. Lalu di bawahnya ada kelas my app state extend bla bla. Nah, itu adalah kelas private. Nah, kelas private ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel animation dan controller. Nah, di sini ada let animation, double animation controller. Nah, itu menggunakan kelas private ini. Lalu ada void inState. Nah, ini adalah function inState digunakan untuk mengatur animasi yang akan dibuat. Pada fungsi ini akan memanggil variabel yang ada di kelas private my app state, yaitu controller dan animation. Ini ada controller dan animation. Lalu animation ini mungkin maksud saya animation ini akan berlangsung selama 7 menit ya. Ada durasinya di sini ya. Sekitar 7 menit yang maksud saya 7 detik 10 detik duration count sini ya, maksud saya duration count sini selama 7 menit 10 detik yang sudah diinisiasikan pada widget animation controller pada property duration. Ini pada property duration. Lalu ada return material up. Nah, ini maksud saya di override widget ini build ya. Material up widget paling utama yang akan dijalankan pertama kali oleh fungsi main. Pada project kali ini Material App memiliki properti debug show checker mode banner ya. Debug show checker mode banner. Title, theme dan home. Title, theme, home itu yang dimana akan menjadi default root aplikasi ya. Properti debug show checker mode banner apabila value-nya false apabila value-nya false akan menghilangkan tulisan debug pada saat project dijalankan. Nah, di sini akan hilang kan ini ya. Biasanya di sini atau di sini itu ada tulisan merah debug gitu ya. Nah, fungsinya untuk menghilangkan itu ketika project dijalankan. Lalu di bawahnya ada title
yang bernilai string ya. Mana nih? Nah, ini adalah tipenya string. Lalu ada them di sini berisi widget atau them data atau apa ya, temanya yang memiliki properti. Nah, properti. Lalu ada primary switch yang value-nya berwarna biru. Nah, ini primary swatch, maksud saya primary swatch yang value-nya berwarna biru. Lalu pada properti widget di sini, properti widget home maksud saya itu akan menjalankan kelas yang bernama homepage yang isinya properti animation, properti title dan animation. Nah, ini title dan animation. Lalu di bawahnya ada void dispose. Nah, berfungsi untuk fungsi function ini yang memanggil atau controller dari kelas private. Jadi memanggil dari kelas yang sebelumnya, kelas private. Nah, lalu ada kelas my homepage extend stateless widget. Nah, itu adalah kelas my homepage yang dijalankan pada property home di widget material app ya, di widget material app. Berbeda dengan kelas my app tadi yang di atas itu, pada kelas homepage ini menggunakan extend atau turunan ya, menggunakan extend atau turunan. Jadi stateful widget itu atau turunan widget merupakan widget yang sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah. Nah, atau dapat yang berubah. Lalu ada kelas my homepage, sudah itu tadi. Lalu homepage key, ini homepage key dan lain-lain. Nah, itu pada kelas ini membawa properti dengan nama title, tipe data string dan animation yang wajib atau harus diisi. Karena properti title ini bersifat required. Nah, jadi ini harus wajib diisi ya. Nih. Lalu ada return scaffold app bar. Nah, pada kelas my homepage kali ini menggunakan widget scaffold yang widget scaffold ini merupakan widget yang utama yang ditampilkan di aplikasi kita. Pada dasar pada dasarnya adalah wadah untuk semua widget lainnya. Nah, scaffold juga menampung beberapa fitur dasar aplikasi seperti app bar, body, ini app bar, body, bottom navigation bar, floating application button dan lain-lain. Nah, di sini itu semuanya ada seperti app bar, body, bottom navigation bar, floating application dan lain-lain. Lalu di sini ada children widget, terus ada fade transition. Nah, fade transition ini adalah kelas yang disediakan oleh Flutter sendiri untuk membuat animasi. Jadi ini project yang saya gunakan, yang saya paparkan adalah project animasi. Jadi mungkin kita coba aja ya. Coba. Nah, seperti ini keluarnya teman-teman. Dia akan nge-fade ya, fade atau fade transition ini. Nah, seperti itu. Lalu ada animation widget. Itu yang animation widget ini adalah yang dibuat sendiri untuk membuat animasi. Jadi ini adalah untuk membuat animasi yang saya buat. Jadi my animation widget
yang dibuat sendiri untuk membuat animasi. Lalu ada kelas product box ya, status widget. Nah, ini pada kelas ini terdiri property name, description, property name mana ya, ini terdiri dari property name, description, image dengan tipe data string, price atau harga dengan tipe data integer. Lalu ada untuk data integer itu tadi harus diisi ya, harus diisi atau wajib diisi karena masing-masing properti itu bersifat required juga. Nah, di kelas ini akan menerima data yang terdapat pada widget list view property children class product box. Nah, seperti itu. Lalu ada ini ya tadi yang saya ada name, description, price, integer, string name, image dan lain-lain. Lalu ada child row ya. Row di sini mana itu tadi? Nah, ini child row. Row widget adalah widget yang digunakan untuk memposisikan widget lainnya secara horizontal. Jadi ini untuk mengatur widget-widget untuk supaya semuanya itu horizontal ya. Pada widget row ini terdapat properti children maksud saya. Ini itu yang isinya widget image dan expand maksudnya expand. Widget image dan expand ini nantinya akan disusun sejajar dalam satu baris horizontal. Nah, ini jadi child row ini akan menyusun ya, memposisikan widget ini itu supaya horizontal ke bawah semua gitu, satu baris ya, satu baris horizontal. Lalu expand child container dan lain-lain sampai sini itu pada widget expand ini terdapat widget container yang isinya widget column yang digunakan untuk menempatkan widget-widget secara menurun atau vertikal. Itu untuk menempatkan supaya menurun ya, menurun atau vertikal ke bawah maksudnya. Lalu ada widget column. Nah, widget column ini digunakan untuk menempatkan widget-widget secara menurun atau vertikal juga. Ini column untuk supaya menurun ya. Lalu ada kelas animation widget. Ini kelas animation widget dengan extend atau turunan dari kelas stateful widget. Nah, kelas ini akan menerima data dari widget scaffold dengan kelas yang sama yaitu animation widget. Ya sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.